Nama Kiai Haji Abdul Manan adalah nama yang tidak asing lagi bagi kebanyakan penduduk di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, khususnya Desa Sumberas Muncar Banyuwangi. Kiai yang lahir di Desa Grampang, Kabupaten Kediri pada tahun 1870 ini dikenal sebagai Kiai Jaduk alias jago gelut melawan berandalan dan perampok pada waktu itu. Kiai Haji Abdul Manan merupakan putra kedua dari Kiai Haji Muhammad Ilyas, yang berasal dari Banten, dan Umi Kulsum, yang berasal dari Jatirejo, Kandangan, Kediri. Saat berusia 1 tahun, ia dibawa ayahnya pindah dari Grempol ke Desa Ngadirejo Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Kiai Haji Muhammad Ilyas di Ngadirejo kemudian membuka pondok pesantren ala kadarnya. Selepas mendapat didikan dari sang ayahandanya, Abdul Manan juga nyantri ke beberapa pondok pesantren di Jawa Timur. Saat berusia sekitar 12 tahun ia masuk pondok pesantren Keling atau lebih masyhur dikenal pondok pesantren Ringin Agung yang diasuh oleh Mbah Kiai Haji Nawawi. Sekalipun usianya masih kecil, ia mendapat didikan langsung dari Mbah Kiai Nawawi. Sehingga saat ia menjadi santrinya Mbah Kiai Nawawi ia banyak dikenal sebagai santri pemberani. Di mana hanya orang dewasa saja yang semestinya mengaji dengan Mbah Kiai Nawawi, namun ia sudah mengenyahnya sejak pertama kali masuk pesantren. Setelah dari pondok pesantren Ringin Agung, ia kemudian melanjutkan ke pondok pesantren Gerompol yang tidak lain adalah pondok pesantren neneknya sendiri. Di pondok Gerompol, ia banyak menimba ilmu hikmah dan ia dikenal sebagai jago gelut alias ahli jaduk karena sering melawan kalangan berandalan dan perampok yang sering merajalela di daerah tersebut. Bahkan ia pernah berhadapan dengan 50 berandalan sekaligus dan ia melawan mereka sendirian. Dan dari sekian banyak berandalan itu dapat diberantasnya dengan mudah karena ia memang memiliki jurus-jurus silat yang pernah ia pelajari di pondok pesantren Gerompol. Puas mempelajari ilmu hikmah dan silat di pondok Gerompol, ia kemudian melanglang buana ke berbagai pondok pesantren untuk memperdalam ilmu-ilmu agama Islam. Beberapa pondok pesantren yang pernah dirambah oleh Mbah Kiai Abdul Manan diantaranya adalah Pondok Pesantren Kiai Haji Abbas di daerah Hulingi, Blitar, Pondok Pesantren Siwalan Panji, Sidoarjo, Pondok Pesantren Gayam, Jombang, Pondok Pesantren Tegalsari, Ponorogo, dan terakhir beliau mondok di Pesantren Syaihona Kholil Al-Bankalani, Bangkalan, Madura, atau yang biasa disapa dengan panggilan Mbah Kholil Bangkalan. Selepas mendapat didikan dari Mbah Kholil, beliau kemudian melanjutkan belajar ke Mekah. Di sana beliau belajar dengan ulama-ulama Indonesia yang ada di Mekah. Dan juga beberapa rubat yang ada di sana selama 9 tahun. Sepulangnya dari Tanah Suci, Mbah Kiai Abdul Manan kembali ke daerah asalnya yakni Desa Jatirejo, Kandangan, Kabupaten Kediri, untuk membantu orang tuanya menularkan ilmu-ilmu yang sudah didapatnya kepada santri-santri Kiai Haji Muhammad Ilyas. Mbah Kiai Abdul Manan melepas masa lajangnya dengan menikahi seorang putri dari Dusun Sumber Biru Puhrejo, Pare, Kediri, bahkan sampai membangun pondok kecil. Namun karena Mbah Manan tidak cocok dengan tempat itu, akhirnya beliau cerai dengan istrinya dengan status belum punya putra dan beliau akhirnya kembali ke Jatirejo, Kandangan, Kediri. Di Jatirejo, rupanya ia tidak betah juga. Karena rasa hiroh, semangat untuk mencari ilmu masih sedemikian tinggi. Akhirnya beliau kembali mondok ke pesantren Jalan Genteng, Banyuwangi, yang saat itu diasuh oleh Kiai Haji Abdul Bashar. Karena usianya paling tua, di pondok Jalan ia diangkat menjadi kepala pondok atau lurahnya pondok. Tak selang beberapa lama kemudian, beliau diambil menantu oleh Kiai Abdul Bashar, dengan dinikahkan dengan salah satu putrinya yakni Siti Asmiatun. Pernikahan beliau dengan Siti Asmiatun binti Abdul Bashar dikaruniai 12 putra-putri, yakni Nyai Siti Robiah Askandar, Tabsyirul Anam, Ma'riful Waro, Rofiqotud Dari, Nuriyatun, Makrifatun, Khosyiatun, Kamaluddin, Abdul Malik Lukoni, Mutamimah, Munawarroh dan Zubaidah.
Pada masa penjajahan Jepang, Nyai Asmiatun wafat. Beliau kemudian menikah lagi dengan Hajah Umtiatun, Jalen. Dan dari istri keduanya ini, beliau dikaruniai 9 putra-putri yakni Nyai Asliatun, Muhammad Soleh, Kiai Haji Fahrudin, Muhammad Dalhar, Nyai Siti Aisyah, Dewi, Dafiul Bala, Nyai Mariati dan Kiai Haji Toha Muntaha. Pada tahun 1929 beliau pindah dari Jalan Keberasan dan mendirikan Pondok Pesantren Minhajut Thulab. Sedangkan Pondok Pesantren Jalan diteruskan oleh adik iparnya yakni Nyai Mawardi. Sebelum memilih daerah Berasan, Mbah Kiai Abdul Manan sebelumnya berkeliling mulai dari Kalibaru, Silir, Pesanggerahan, Taman Sari dan Berasan. Ternyata dari sekian tempat yang dijelajahi, akhirnya terpilih daerah Berasan. Itu pun atas isyarah dari Kiai Kholil Canggan, Genteng, Banyuwangi, agar memilih daerah Berasan menjadi sentral pesantren yang akan beliau rintis. Awalnya, Mbah Manan berangkat ke Berasan dengan 7 teman santri dari Jalan dan bertemu dengan warga desa Badegan, Rogo Jampi, Banyuwangi, yang tak lain adalah pemilik tempat yang akan dijadikan lokasi pondok pesantren, yakni Haji Sanusi. Haji Sanusi pun akhirnya mau menjual rumah dan tanahnya kepada Mbah Kiai Abdul Manan. Tepat tahun 1932, Mbah Kiai Abdul Manan berserta keluarga dan diikuti oleh 12 santrinya, resmi boyongan dari Jalan menuju Berasan dan mulai membangun pondok pesantren. Awal berdiri pondok pesantren hanya berupa sebuah rumah dan musola kecil, serta bangunan pondok bambu yang beratap daun alang-alang, sangat memprihatinkan. Semakin lama, santri mulai berdatangan dari berbagai daerah, bahkan mulai kerepotan menampung jumlah santri. Sehingga beliau menambah jumlah lokasi pondok dengan membeli sebagian tanah penduduk setempat, sekaligus membuat bangunan masjid dan bangunan kamar-kamar pondok pesantren yang permanen. Pada masa kolonial dan pendudukan Jepang di Indonesia, Mbah Kiai Abdul Manan terkenal sangat gigih melawan penjajah Jepang dan Belanda. Banyak kiai di Banyuwangi pada masa penjajahan Jepang dan Belanda yang menderita karena ditangkap oleh penjajah. Akan tetapi berkat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mbah Manan dapat lolos dari tiap jeratan penjajah. Pada masa itu, beliau diungsikan oleh para santri dan masyarakat di rumah-rumah penduduk. Nasib nahas memang banyak menimpa kiai-kiai besar pada masa penjajahan yang berhasil ditangkap oleh penjajah. Seperti Kiai Haji Mansur, Sidoresmo, Kiai Muhammad Ilyas, Kiai Haji Askandar, dan masih banyak lagi karena melawan penjajahan Kompeni Belanda. Lepas dari penjajahan Belanda, dan Indonesia telah merdeka, beliau tetap mengajar di pesantren. Tepat tahun 1945 beliau membangun sebuah gedung yang bisa menampung banyak jamaah untuk mengaji, yakni Gedung Jamiah Al-Islah atau populer dengan Jamiah Gedong. Pada waktu itu, memang pondok pesantren Minhajut Thulab belum ada sistem pendidikan serupa dengan pendidikan sekolah-sekolah. Yang ada hanya sistem pengajian ala pesantren, seperti sorogan, bandongan, hitobah dan lain-lain. Baru pada tahun 1947 mulai dibuka sekolah bermateri khusus pendidikan agama atau madrasah diniyah yang dibimbing oleh Kiai Haji Suyuti. Kemudian pada tahun 1951 dibuka sekolah setingkat madrasah ibtidaiyah, yakni MI Miftahul Mubtadin. Dan pada tahun 1976 didirikan sekolah, mulai dari tingkat kanak-kanak, TK Khadijah, MTS Miftahul Mubtadin dan SMA Al-Hikmah. Kiai Haji Abdul Manan adalah sosok ulama yang soleh dan zuhud. Beliau mendidik putra-putrinya di rumah dan kemudian anak-anaknya beliau pondokkan ke berbagai pesantren lain. Beliau dikenal sangat teliti dengan pendidikan anak-anaknya dan para santri, bahkan juga masyarakat. Di mana bila sudah jam 8 malam mereka diwajibkan untuk istirahat, tidur. Beliau adalah seorang yang aktif dan disiplin dengan tugas apapun. Memang awalnya beliau mendidik dan memberi pengajian kepada putra-putranya,
santri dan masyarakat sendirian, belum punya tenaga pengajar dari kalangan santri. Namun setelah santri-santri sudah mampu mengajar dan mengaji, mereka dianjurkan untuk memberikan pengajian kepada santri-santri di bawahnya. Uniknya, para santri atau tenaga pengajar yang ada di Pondok Minhajut Thulab tidak dibayar dengan uang. Namun mereka dijamin dan dicukupi dalam kebutuhan makan sehari-hari. Ada yang makan di rumahnya Mbah Kiai dan ada juga yang sebagian makan di rumahnya orang-orang desa yang diberi garapan berupa sawah atau kebun dari tanah Mbah Kiai Abdul Manan. Keseharian beliau adalah seorang kiai dan seorang petani. Sedang di bidang pertanian cukup dipercayakan kepada orang lain. Beliau juga dikenal sebagai pedagang yang sukses. Cara beliau memasarkan dagangannya, beliau cukup di rumah. Kalau ada orang yang ingin menjual barangnya mereka datang ke rumah Mbah Kiai Abdul Manan. Sedangkan kalau beliau menjualnya cukup dipasarkan oleh orang-orang yang dapat dipercaya. Rotan bertuah dari Mbah Manan. Setelah Indonesia merdeka, justru ada peristiwa yang lebih kejam lagi, yakni pemberontakan 30 September 1965 oleh Partai Komunis Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan G30 SPKI. Kekejaman dari komunis lebih kejam lagi, banyak kiai dan santri menjadi korban PKI. Melihat tindakan seperti itu, Mbah Kiai Abdul Manan bersama santri dan penduduk tidak tinggal diam. Beliau mengutus para santri untuk mencari beberapa batang rotan, dan dijadikan azimat untuk melawan PKI. Rotan-rotan itu, setelah diduakan oleh Mbah Kiai Abdul Manan dipergunakan oleh para santri dan masyarakat untuk melawan dan melumpuhkan orang-orang PKI yang masih sering berkeliaran di daerah Banyuwangi. Khasiat rotan itu juga, bahkan dapat membakar rumah-rumah penduduk PKI cukup dengan memukulkannya. Tidak hanya rotan yang dapat diasma oleh Mbah Kiai Abdul Manan, banyak orang yang datang sambil membawa barang kesayangannya untuk didoakan oleh beliau, seperti cincin, sorban, peci dan lain-lain. Kelebihan dan kejadugan Mbah Manan bukanlah sesuatu yang didapat secara instan, tetapi buah dari riyadoh sejak beliau muda. Saat masih menimba ilmu di pondok pesantren beliau sering melakukan puasa mutih dan ngerawat. Saat belajar di Mekah selama 9 tahun, beliau juga berpuasa secara terus-menerus, kecuali hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Bahkan tak jarang Mbah Manan hanya berbuka hanya sebutir kurma dan minumnya juga hanya segelas air zam-zam. Amalan-amalan yang beliau lakukan dari usia muda sampai menjelang wafat lewat memperbanyak puasa semata-semata demi keberhasilan dan kebaikan beliau untuk laku prihatin, agar anak-anak dan santrinya kelak dapat menjadi orang yang berhasil serta berguna bagi masyarakat banyak. Mbah Kiai Abdul Manan wafat pada hari Jumat Kliwon menjelang subuh, 15 Syawal 1399 Hijriah atau tahun 1979 Masehi, dan dimakamkan di sekitar Pondok Pesantren Minhajut Thulab, Sumber Beras, Muncar, Banyuwangi.